Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya teman-teman, ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar PPDB. Nah, ini khususnya di PPDB SMA atau SMK Negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, ini kita rangkum ya teman-teman ya dari pertanyaan teman-teman, yaitu mengenai terkait dengan PIN ya, jadwal, terus jalur, dan juga tahap, termasuk bagaimana cara daftar. Kita juga akan merangkum mengenai nilai rapor ya, terkait dengan verifikasi dan juga memilih sekolah, yaitu berapa saja dalam pemilihannya. Terus berikutnya KK dan juga domisili atau surat keterangan domisili atau SKD ya teman-teman ya. Nah, ini kita rangkum berdasarkan analisa kita ya teman-teman ya. Jadi kita melihat juknisnya, kita juga mencari informasi. Nah, nanti kita rangkum dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman ya ada misalnya ada jawaban yang kurang pas, nanti teman-teman bisa memberikan konfirmasi ke kita ya nanti, sehingga kita akan kita akan saling melihat ya, kita akan saling mengecek di juknis-juknis yang ada di PPDB maupun sumber-sumber informasi yang lain. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman mengenai pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan oleh calon peserta didik ya, ataupun dari orang tua. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke teman-teman, langsung saja ya kita akan membahas dan kita akan berbagi ya terkait dengan pertanyaan seputar PPDB. Nah, yang pertama teman-teman, ini pertanyaan seputar jadwal ya. Jadi ini kita akan mencoba kita bagi per slide ya. Jadi mengenai jadwal, mengenai PIN dan juga seterusnya. Nah, ini ya teman-teman. Yang pertanyaan adalah pertanyaan seputar jadwal ya. Kapan waktu pendaftaran? Ini juga masih banyak yang bertanya ya. Kapan waktu pendaftarannya itu dimulai untuk PPDB Jatim ini? Ya, sekali lagi teman-teman, ini kita rangkum dari beberapa pertanyaan, dari kita analisa, nanti kita akan mencoba memberikan informasinya. Nanti misalkan ada yang kurang pas, teman-teman bisa klarifikasi atau konfirmasi di komentar di video ini. Oke teman-teman. Oke, kita mulai dari awal pertanyaan seputar jadwal ya. Jadi ada yang bertanya kapan waktu pendaftaran ya. Jadi kita lihat ya. Jadi untuk jadwal pendaftaran bisa dilihat di sini ya, di ppdbjatim.net umum jadwal provinsi. Jadi teman-teman nanti untuk jadwal pendaftaran itu dimulai kapan ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, ppdbjatim.net. Teman-teman bisa lihat di bagian jadwal. Ya, jadi teman-teman nanti bisa melihat kapan waktu pendaftarannya itu dimulai kapan. Ini ya, kita lihat pendaftaran paling awal itu dimulai dari tanggal 3 sampai 4 Mei. Tapi teman-teman juga harus menyiapkan sebelumnya ya, ada verifikasi rapor, ada juga pengambilan PIN. Ya, bisa dipahami ya terkait dengan jadwal. Oke, pertanyaan kedua, apakah bisa kita daftar tidak sesuai dengan jadwal? Jadi artinya teman-teman mungkin mendaftar setelah jadwal atau mungkin sebelum jadwal ya, yaitu jawabannya tidak bisa ya. Jadi semua jadwal pendaftaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya, bisa dilihat di sini tadi ya, di sesuai jadwal. Jadi untuk pendaftaran di SMA atau SMK itu se-Jawa Timur tahun 2021 itu dilakukan pendaftaran secara serentak ya, jadi disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa kita daftar menggunakan offline ini ya, atau kita menyebutnya datang langsung ke sekolah. Jadi kita tidak melalui online tapi datang langsung ke sekolah. Nah, ini jawabannya tidak bisa ya. Jadi semua kegiatan PPDB itu dilakukan secara online. Nah, ini melalui portal atau melalui web ppdbjatim.net. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, bagi sekolah ya itu juga biasanya ada yang membantu siswanya. Ya, dalam artian
semua kegiatan itu dilakukan secara online, tetapi sekolah itu membantu siswanya ya dalam mengikuti pendaftaran atau mungkin verifikasi nilai rapor ataupun mungkin dalam pengambilan PIN ya. Tapi untuk semua kegiatannya dilakukan online. Cuma nanti teman-teman bisa datang ke sekolah, mungkin ada sekolah yang mau membantu ya. Di sekolah itu ada yang mau membantu dalam membantu siswanya untuk melakukan pendaftaran. Bisa dipahami ya sampai sini. Berikutnya, jika sudah lewat dari jadwal, apakah kita masih bisa mendaftar ya? Tentunya jawabannya ya tidak bisa ya teman-teman ya. Karena pendaftaran SMA atau SMK Negeri Sejatim itu dilakukan secara serentak ya. Jadi artinya pendaftaran sudah disesuaikan dengan jadwal yang ada ya, jadi sudah ditentukan ya jadwal-jadwalnya. Nah ini ya, mulai dari pendaftaran, penutupan pendaftaran, pengumuman, konfirmasi, sampai dengan daftar ulang dan juga verifikasi berkas. Nah ini kalau kelewat atau lebih dari jadwal yang ditentukan, ya tentunya teman-teman tidak bisa mengikuti pendaftaran. Oke, bisa dipahami ya teman-teman terkait dengan jadwal ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan seputar PIN ya. Nanti teman-teman kalau kurang jelas bisa tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan mencoba memberikan informasi terbarunya lagi. Ya, berikutnya kita akan membahas seputar PIN. Nah, ini teman-teman yang banyak sekali yang ditanyakan ya. Bagaimana jika tidak punya PIN dan seterusnya. Oke, yang pertama, apa itu PIN? Nah, ini teman-teman juga mungkin ada yang masih bingung ya. Sebenarnya kita sudah sering membahas apa itu PIN. Jadi PIN itu adalah nomor identifikasi pribadi ya teman-teman ya. Adalah ini kode keamanan untuk memverifikasi identitas Anda ya. Jadi serupa dengan kata sandi atau kode akses. Dan ini PIN ini wajib dimiliki oleh calon siswa sebelum melakukan pendaftaran. Jadi PIN itu nanti digunakan untuk kode akses ya teman-teman ya. Jadi setiap pendaftaran baik itu di tahap maupun di jalur, teman-teman harus memiliki PIN. Nah, bagaimana jika tidak memiliki PIN? Nah, teman-teman nanti ya tidak bisa mengikuti pendaftaran. Yang kedua adalah kapan jadwal pengambilan PIN. Nah, ini teman-teman juga harus paham ya. Ini ada yang bertanya juga, Pak, ini saya kok bingung, PIN-nya pengambilannya sampai 31 Mei lah, sedangkan di situ sudah ada jadwal pendaftaran. Nah, ini kita jelaskan sedikit ya. Jadi kapan jadwal pengambilan PIN? Ya. Jadi jadwal pengambilan PIN itu mulai tanggal 19 April sampai dengan 31 Mei 2021. Ini pukul 23.59 ya. Jadi jam 12 malam. Nah, jadwal pengambilan PIN ini dimulai 19 April, jadi besok. Jadi besok itu sudah mulai pengambilan PIN. Pak, misalkan tidak besok bagaimana? Ya boleh. Ya, misalkan 1 minggu lagi Pak, ya boleh. Ya teman-teman harus melihat kalendernya ya. Jadi teman-teman harus melihat, Pak, misalkan saya mau ngambil PIN di akhir April, apakah boleh? Ya boleh. Ya karena ini kan PIN itu kan dimulai dari 19 April sampai 31 Mei. Nah, yang menjadi masalah adalah teman-teman ketika mau mengikuti pendaftaran di tahap 1 ya. Kita lihat jadwalnya ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat di PPDB Jatim ini ada di tahap 1 itu ada jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan seterusnya ya. Nah, pendaftaran ini dimulai tanggal 3 sampai dengan 4 Mei. Ya, nah tentunya teman-teman salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran itu memiliki PIN. Jadi teman-teman ketika mau ikut pendaftaran di tahap 1, itu berarti teman-teman setidaknya ya sebelum tanggal ini, teman-teman harus memiliki PIN. Ya, bisa dipahami ya. Jadi PIN itu diambil mulai tanggal 19 April sampai dengan 31 Mei ya. Tetapi apabila teman-teman mau ikut daftar di tahap 1, ya jalur afirmasi dan seterusnya, jadi teman-teman itu harus sudah memiliki PIN di bawah tanggal ini. Ya. Misalkan tanggal 1, tanggal 2, atau mungkin tanggal 3 ya, ini masih bisa ya, atau tanggal 4 masih bisa, tapi sangat mepet. Karena apa? Kalau teman-teman tidak memiliki PIN sampai dengan tanggal ini ya, tentunya teman-teman nggak bisa mengikuti pendaftaran ini. Karena pendaftarannya ini dimulai tanggal 3 sampai 4 Mei. Jadi yang mau ikut tahap 2, misalkan jalur nilai akademik ya, teman-teman masih mempunyai kesempatan. Nah, tanggalnya sampai dengan tanggal di bawah tanggal 20 harus sudah memiliki PIN. Kalau mau daftar di tahap 2. Bisa dipahami ya. Jadi teman-teman kalau mau daftar ikut tahap 1, setidaknya ya di bawah tanggal ini sudah harus memiliki PIN. Karena PIN digunakan untuk melakukan pendaftaran. Nah, PIN ini juga tidak harus besok ya teman-teman. Pak, saya besok padahal berkas saya belum komplit ya, tidak apa-apa ya. Jadi tidak perlu terburu-buru ya. Tetapi teman-teman harus memiliki rencana yang pasti.
kapan bisa melakukan pengambilan PIN ya, karena jadwal pendaftaran sudah disusun sedemikian rupa. Ya, oke, bisa dipahami ya terkait dengan jadwal pengambilan PIN. Oke, berikutnya apakah PIN itu wajib? Nah, ini banyak sekali yang menanyakan ya, apakah PIN itu wajib? Ya, jawabnya PIN itu wajib dimiliki oleh calon peserta didik karena PIN itu digunakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi misalkan teman-teman tidak memiliki PIN ya, teman-teman tidak bisa melakukan pendaftaran ya, karena ketika teman-teman itu login, itu yang dimasukkan adalah NISN, PIN, dan juga tanggal lahir. Nah, ya kan? Jadi teman-teman ketika login, kita kasih contoh ya, sedikit aja misalkan mau verifikasi rapor. Nah, ini kan yang dimasukkan adalah ini kalau verifikasi rapor ya, NPSN, NISN, dan juga tanggal lahir. Tapi nanti ketika pendaftaran itu yang dimasukkan ya, kita lihat di prosedur tata cara pendaftaran ya. Ini ya, tata cara pendaftaran misalkan di jalur afirmasi. Jadi teman-teman login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan PIN. Ya, NISN dan PIN. Jadi artinya kalau teman-teman mau melakukan pendaftaran di jalur apapun ya, dari tahap 1 sampai dengan tahap 5, ya misalkan katakanlah jalur afirmasi lah, itu juga harus memiliki PIN. Jadi kalau tidak memiliki PIN ya teman-teman nggak bisa. Jadi artinya PIN itu wajib dimiliki oleh setiap calon peserta didik. Nah misalkan mau daftar jalur Yunasi Pak, apa juga pakai PIN? Ya sama, login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan PIN. Jadi PIN itu wajib dimiliki oleh setiap calon peserta didik yang mau mengikuti pendaftaran. Kalau nggak punya ya berarti nggak bisa ikut daftar. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi apakah PIN itu wajib? Ya wajib. Ya. Lanjutnya nomor 4. Bagaimana jika tidak memiliki PIN ya? Kalau tidak memiliki PIN ya sama jawabannya ya. Jika tidak memiliki PIN maka tidak bisa melakukan pendaftaran ya, karena PIN ini digunakan untuk melakukan pendaftaran. Oke, sampai di sini PIN bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita next. Berikutnya tetap masih terkait di PIN. Nah, ini juga sering ditanyakan teman-teman, apakah PIN dapat digunakan untuk mendaftar di semua jalur atau semua tahap dalam pendaftaran? Ya, jawabannya PIN bisa digunakan untuk semua jalur tahap pendaftaran. Jika pendaftar sudah diterima di satu tahap ya atau jalur, maka PIN sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, ini kita kasih contoh ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman ikut di tahap 1 misalkan. Teman-teman ikut di tahap 1. Kita cek jadwal ya. Kita cek di jadwal. Nah, teman-teman misalkan ikut di jalur katakanlah afirmasi. Ya, teman-teman ikut di jalur afirmasi. Nah, ternyata di tahap 1 teman-teman sudah diterima ya, teman-teman sudah diterima di jalur afirmasi. Nah, teman-teman sudah tidak bisa lagi mengikuti di jalur nilai prestasi akademik. Nah, secara otomatis PIN-nya itu akan diblokir ya, karena teman-teman sudah diterima di satu jalur. Ya. Nah, terus yang kedua, apabila teman-teman itu misalkan daftar di jalur afirmasi, ternyata belum diterima, atau misalkan gagal atau tidak lolos. Nah, teman-teman masih bisa mengikuti di tahap kedua. Katakanlah misalkan jalur nilai akademik. Ya. Nah, tetapi teman-teman PIN-nya itu bisa digunakan untuk di tahap berikutnya atau di jalur berikutnya. Bisa dipahami ya, jadi PIN itu bisa digunakan untuk semua jalur apabila teman-teman itu belum diterima di satu jalur. Oke ya, paham ya. Terus berikutnya bagaimana jika lupa PIN? Nah, ini mungkin nanti teman-teman ketika sudah mendapatkan PIN, teman-teman misalkan lupa, itu bagaimana? Nah, jika lupa PIN bisa dicek lagi ya, seperti saat pengajuan PIN. Jadi teman-teman nanti bisa ngecek ulang, melihat lagi PIN-nya itu berapa. Nah, tapi sebaiknya teman-teman PIN itu difoto ya, atau disimpan di galeri HP atau dicetak ya. Jadi lebih bagus sih kalau teman-teman PIN-nya itu difoto terus disimpan ya, karena kita waspada ya ketika nanti mungkin teman-teman di tahap 1 misalkan belum diterima. Nah, teman-teman nanti kan akan ikut lagi di tahap 2 atau di jalur berikutnya ya. Kalau PIN-nya lupa ya teman-teman nanti secara otomatis kalau tidak bisa mencari PIN ya teman-teman, atau tidak bisa mengingat PIN-nya, otomatis ya tidak bisa mengikuti pendaftarannya lagi. Nanti kalau misalkan masih bisa dicek ya, saat sama seperti saat pengajuan PIN, itu biasanya masih bisa, PIN-nya masih terlihat. Biar lebih aman, PIN-nya itu disimpan di galeri ya, atau mungkin dicetak, itu lebih bagus. Jadi lebih teman-teman tahu PIN-nya, nanti ketika melakukan pendaftaran sudah tidak bingung lagi dengan PIN. Oke, bisa dipahami. Berikutnya teman-teman masih terkait PIN, bagaimana cara mendapatkan PIN. Nah, ini
Ya, PIN bisa diperoleh secara online dengan mengajukan pada laman ppdbjatim.net. Nah, ini teman-teman bisa cek aja di channel kita ya. Di channel kita sudah membahas, teman-teman bisa cek aja di playlist ya, di Mas Tio KDR. Teman-teman bisa cek di playlist, silahkan buka di sini, PPDB Jatim SMA atau SMK 2021 ya. Di playlist ini teman-teman kita sudah mencoba membantu teman-teman ya dalam pengambilan PIN ya. Di sini ada cara ambil PIN lulusan luar Jatim, terus ada juga yang lulusan tahun lalu, terus ada cara mengambil PIN untuk lulusan tahun 2021 atau tahun sekarang ya, jadi siswa yang lulus. Nanti teman-teman bisa cek aja di video kita mana yang teman-teman sekiranya perlukan, nanti bisa dicek aja ya bagaimana cara pengambilan PIN. Berikutnya adalah berapa lama proses pengajuan PIN. Nah, ini yang mungkin teman-teman bisa waspadai ya, karena dalam pengajuan PIN itu bisa ditolak, bisa diterima. Nah, kalau ditolak itu karena apa ya? Ditolak mungkin karena berkas yang diupload tidak sesuai atau mungkin tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman dalam pengajuan PIN itu bisa saja ditolak. Nah, terus berapa lama proses pengajuan PIN? Jadi pengajuan PIN itu sekitar 2-3 hari ya teman-teman ya. Itu tergantung dari tim verifikasi PIN masing-masing sekolah. Jadi di SMA atau SMK negeri. Nah, biasanya ketika teman-teman misalkan hari ini mengajukan PIN, yaitu biasanya ada yang sehari PIN-nya terbit. Ya, karena mungkin sekolahnya itu mungkin operatornya banyak ya, sehingga ketika teman-teman calon peserta didik itu mengajukan PIN, jadi itu kan masuk di sekolah SMA atau SMK negeri ya, di sekitarnya, yaitu ketika operator dari SMA SMK negeri ini banyak ya, sehingga pengajuan PIN yang masuk itu segera diverifikasi ya. Tetapi apabila misalkan di sekolah itu hanya beberapa orang ya, misalkan operatornya beberapa orang ya, tentunya ketika yang mengajukan PIN banyak ya, tentunya membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi data yang telah kalian ajukan ya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah mengajukan PIN, teman-teman harus memantau ya, dipantau. Nah, ini biasanya ada yang sehari itu PIN-nya sudah terbit, ya mungkin ada yang 2-3 hari ya PIN-nya baru terbit, atau mungkin bahkan ada yang seminggu itu PIN-nya baru terbit. Itu tergantung dari tim verifikasi PIN ya di sekolah masing-masing, baik itu SMA atau SMK negeri ya. Tadi bukan SMP-nya ya, tapi di SMA atau SMK-nya. Biasanya nanti yang memverifikasi itu sekolah-sekolah yang terdekat dengan lokasi Anda. Biasanya seperti itu ya. Jadi nanti ditunggu saja berapa lamanya itu teman-teman, tergantung dari tim verifikasinya ya. Bisa sehari, 2 hari, 3 hari, ataupun bisa seminggu ya. Dipantau saja apakah PIN-nya itu, berkasnya itu diterima atau ditolak. Kalau ditolak ya segera lakukan perubahan ya, atau lakukan perubahan berkas yang diminta itu seperti apa. Bisa dipahami ya terkait PIN. Oke, PIN sudah selesai. Kita lanjut ke pertanyaan seputar jalur dan tahap. Nah, apa itu tahap? Tahap itu adalah urutan dalam pelaksanaan pendaftaran ya teman-teman ya. Jadi tahapnya, tahap itu apa ya? Ya tahapan, jadi tahapan. Jadi tahapan ya, jadi di dalam tahap itu nanti ada yang namanya jalur. Ya, apa itu jalur? Nah, jalur itu adalah sub atau bagian dari tahap dalam pendaftaran. Oke, kita kasih contoh aja lah. Kita lihat aja di juknisnya. Ini ya, jadi kita lihat di tahap. Kita cek di tahap. Nah, ini teman-teman ya, ini ada tahap dan jalur pendaftaran. Ya, jadi kita lihat. Tahap itu adalah urutan dalam pelaksanaan pendaftaran ya, dan jalankan jalur itu adalah bagian dari tahap ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ya, di sini kita lihat tahapnya ya. Jadi tahap dan jalur pendaftaran PPDB tahun 2021 itu sebagai berikut. Nah, ini ada tahap 1. Nah, di dalam tahap teman-teman, di dalam tahap itu ada jalur ya. Misalkan tahap 1 ada jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi hasil lomba. Nah, di tahap kedua, nah ini ya, di tahap kedua itu hanya ada satu jalur, yaitu jalur apa? Jalur prestasi nilai akademik khusus untuk SMA. Nah, di tahap 3, teman-teman, ini hanya ada satu jalur, yaitu jalur apa? Jalur yonasi khusus untuk SMK. Nah, di tahap 4 itu ada yang namanya satu jalur, yaitu jalur yonasi khusus SMA. Nah, di tahap terakhir, teman-teman, ya, di tahap 5, itu ada jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini khusus SMK. Jadi tahap itu ya ini urutannya ya, jadi tahapannya. Nah, kalau jalur itu adalah bagian ya dari tahap.
Misalkan tahap 1 ada jalur apa saja, tahap 2 ada jalur apa saja. Itu seperti itu. Jadi teman-teman tahap 1 sampai 5 teman-teman nanti bisa cek aja di jadwalnya di sini. Tetap ya di ppdbjatim.net di bagian jadwal. Oke ya, bisa dipahami ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, ada berapa tahap pendaftaran tahun ini ya? Tahapnya ada 5 ya. Tadi yang sudah saya sebutkan ya. Ada apa tadi? Ini ya, ada tahap 1 sampai dengan tahap 5. Nah, terus ada berapa jalur dalam pendaftaran ya? Jadi jalurnya dimulai dari jalur afirmasi, pemberian tugas orang tua, jalur prestasi hasil perlombaan, jalur yonasi, dan juga jalur prestasi nilai akademik. Ini jalur-jalurnya ya. Jadi ada 5 tahap dan juga ada beberapa jalur. Oke, sip ya, bisa dipahami ya. Berikutnya adalah jika kita sudah diterima di satu tahap. Nah ini ya tadi yang sudah kita bahas di PIN tadi ya. Jika kita sudah diterima di satu tahap atau jalur dan kita kurang minat dengan sekolah atau jurusan yang kita pilih, apakah kita bisa ikut lagi di tahap atau jalur berikutnya? Nah ini jawabannya apa? Tidak bisa ya teman-teman ya. Jika sudah diterima di salah satu tahap atau jalur, maka tidak bisa mengikuti di tahap berikutnya ya. Otomatis PIN akan diblokir dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi bagi teman-teman ketika mendaftar ini harus hati-hati ya. Karena pendaftaran itu hanya dilakukan sekali. Ya, teman-teman sekali mendaftar, sekali memilih sekolah itu teman-teman sudah tidak bisa lagi mengubah atau mengeditnya ya. Jadi berkas juga tidak bisa dicabut ya. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka teman-teman harus menunggu sampai dengan pengumuman. Seperti itu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi misalkan nanti teman-teman ketika memilih sekolah atau jurusan ya teman-teman harus dipikirkan matang-matang ya. Jadi sehingga nanti ketika sudah diterima ya teman-teman harus menerimanya. Karena kalau sudah diterima di satu jalur atau tahap ya teman-teman tidak bisa lagi mengikuti di tahap berikutnya. Oke, bisa dipahami ya. Coba kita cek dulu. Kita coba di daftar ulang ya teman-teman ya. Kita lihat Juknisa di daftar ulang. Nah, sebentar, tak carikan kemarin ada yang sudah diterima itu tidak bisa lagi mendaftar di jalur berikutnya. Kita coba ini ya, sudah tidak bisa mendaftar lagi. Oh, saya lupa ya. Coba nanti kita cari ya. Jadi kemarin ada, jadi setelah teman-teman mendaftar itu tidak bisa lagi melakukan pendaftaran. Oke, kalau tidak ada kita coba yang di sini aja teman-teman ya. Jadi cara daftar ulang. Konfirmasi. Nah ini teman-teman ya. Jadi kita lihat di pengumuman dan konfirmasi hasil ya. Jadi peserta didik yang telah terima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih wajib melakukan konfirmasi. Terus ini ya, ini di poin 2 ya. Harusnya kita bacakan di poin 2 ini ya. Jadi peserta didik yang telah diterima tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya ya, bisa dipahami ya. Jadi peserta didik yang sudah daftar di misalkan tahap 1 jalur afirmasi sudah diterima. Nah, itu tidak bisa lagi mengikuti tahap berikutnya ya, sesuai yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, next kita lanjutkan. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ketika menentukan pendaftaran, menentukan jurusan atau sekolahnya harus hati-hati ya. Harus pastikan teman-teman nanti ketika diterima harus mau melaksanakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Oke, next masih seputar jalur dan tahap. Apabila tidak diterima di satu tahap atau jalur, apakah bisa daftar di tahap atau jalur berikutnya? Ini sama ya, pertanyaannya sama tadi ya. Ini sama. Oh iya, sorry, ini poin 5 sama ya. Jadi jawabannya, ini beda ya teman-teman ya. Apabila tidak diterima ya, ini apabila tidak diterima di satu tahap atau jalur, apakah bisa daftar di tahap atau jalur berikutnya ya? Jawabannya bisa ya. Selama belum diterima di satu tahap atau jalur, bisa daftar di jalur berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Kalau belum diterima bisa berlanjut di tahap berikutnya, tapi kalau sudah diterima ya tidak bisa mengikuti atau mengikuti jalur atau tahap di berikutnya. Oke. Berikutnya, apabila kita di tahap 1 ya, apabila kita di tahap 1 pilih jenjang SMA dan ternyata tidak diterima, apakah di tahap 2 kita bisa pindah ke SMK? Ini jawabannya bisa ya teman-teman ya. Karena nanti sudah berbeda ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman ikut di tahap 2 misalkan yonasi SMA ya. Ternyata di situ tidak diterima. Nah, teman-teman nanti misalkan ikut tahap berikutnya lah tahap 3 misalkan akademik SMK itu bisa.
Ya, jadi selama belum diterima di satu tahap itu bisa mengikuti di tahap berikutnya. Tiap bisa dipahami ya. Berikutnya, apakah dalam satu tahap kita bisa memilih dua jenjang yang berbeda, misalnya SMA dan SMK? Nah, ini jawabannya apa? Jawabannya tidak bisa ya, karena dalam setiap tahap hanya ada satu jenjang saja, yaitu SMA atau SMK. Jadi tidak bisa memilih kedua-duanya, SMA maupun SMK dalam satu tahap. Ini kita cross check dulu di sini. Tahap mana tadi ya? Ini ya, jadi ini misalkan tahap 2 itu kan jalur prestasi nilai akademik khusus SMA ya, teman-teman nanti tidak bisa memilih jenjang SMK, tidak bisa. Nanti misalkan di tahap 3 ada jalur yonasi khusus SMK. Nah, teman-teman nanti misalkan Pak saya daftar SMK terus saya mau daftar lagi SMA, ya nggak bisa ya, karena di dalam tahap ini itu hanya khusus SMK. Jadi dalam pemilihan sekolah itu harus sesuai dengan jenjangnya ya. Kalau misalkan di tahap 2 itu dibuka hanya jalur nilai akademik SMA, ya berarti teman-teman nanti semua yang dipilih yaitu hanya SMA semua. Tidak bisa misalkan tahap 2 ini milih SMA dan juga milih SMK, itu tidak bisa ya, karena di per tahap sudah dipisah-pisah. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, berikutnya bagaimana jika dalam tahap 1 sampai 5 kita tidak diterima? Ya ini ya mohon maaf ya teman-teman ya. Jika dalam tahap 1 sampai 5 tidak diterima ya bisa bersekolah di swasta ya. Atau mungkin bisa mencoba di tahun berikutnya ya. Karena bagaimanapun semua kegiatan pendaftaran itu dilakukan secara online. Jadi kalau misalkan tidak diterima ya kemungkinan teman-teman bisa bersekolah di swasta ya, sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Atau mungkin bisa mencoba di tahun berikutnya ya. Kalau misalkan tetap ingin di negeri ya mungkin bisa mencoba di tahun berikutnya ya. Tapi kita doakan teman-teman semoga semuanya bisa diterima di sekolah negeri sesuai dengan yang kalian inginkan. Amin. Oke, berikutnya kita membahas alur ya teman-teman ya. Ini pertanyaan seputar alur atau tahapan atau proses. Jadi biasanya teman-teman masih bingung apa saja yang harus dilakukan ya, itu bingung ya. Jadi kita harus melakukan apa seperti itu ya, padahal kita harus kita juga belum tahu ya dalam PPDB itu harus apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana alur atau tahapan proses yang dilakukan oleh siswa dalam pelaksanaan PPDB ini ya. Jadi prosesnya apa saja yang dilakukan oleh siswa. Jadi jawabannya ya, tahapan atau alur yang dilakukan oleh siswa adalah yang pertama adalah ini ya, verifikasi nilai rapor. Atau mungkin kalau nilai rapornya belum diberikan oleh sekolah, teman-teman nanti menginput nilai rapor saat pengambilan PIN ya. Yang nomor 2, siswa itu mengambil PIN ya. Jadi setelah mengambil PIN, nah ini di poin 3, ini mengupload surat pernyataan tidak buta warna atau surat sehat bagi SMK dengan jurusan tertentu ya. Teman-teman bisa lihat aja di video kita, insya Allah semuanya sudah ada. Nah, setelah PIN mengupload, berikutnya ada nomor 4, yaitu adalah melakukan pendaftaran sesuai jadwal. Ya, jadi melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal. Jadi jadwalnya sudah ditentukan, teman-teman bisa mengikuti pendaftaran. Nah, setelah mengikuti pendaftaran, apa yang dilakukan? Yaitu menunggu pengumuman. Nah, jadi menunggu pengumuman ini teman-teman diterima atau tidak. Ya, kalau misalkan tidak diterima, teman-teman bisa mengikuti tahap berikutnya. Tetapi jika siswa itu diterima, selanjutnya melakukan konfirmasi penerimaan. Nanti kita buatkan videonya untuk konfirmasi penerimaan siswanya. Nah, setelah siswa diterima, sudah melakukan konfirmasi penerimaan, dan selanjutnya siswa itu melakukan daftar ulang ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolahnya. Nah, berikutnya adalah verifikasi berkas pendaftaran. Ini nanti dilakukan oleh sekolah ya, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolahnya. Yang terakhir selesai ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah diterima, daftar ulang, verifikasi berkas ya sudah selesai ya. Jadi tinggal menunggu MOS atau MPLS. Biasanya pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, nanti juga ditentukan oleh sekolahnya masing-masing. Jadi ini tahapan atau alurnya yang dilakukan oleh siswa ya, mulai dari input nilai rapor, mengambil PIN ya, mengupload tidak buta warna atau surat sehat khusus SMK dengan jurusan tertentu. Berikutnya melakukan pendaftaran, menunggu pengumuman ya, jika diterima konfirmasi penerimaan, melakukan daftar ulang ya, verifikasi berkas sudah selesai, teman-teman tinggal mengikuti MOS atau MPLS. Itu ya, ini tahapan atau alurnya. Jadi teman-teman yang masih bingung apa saja yang harus saya lakukan ya, ini yang harus teman-teman lakukan saat ini sampai dengan awal sampai dengan akhir. Oke, bisa dipahami ya. Next, berikutnya kita membahas di pemilihan sekolah teman-teman. Ini masih banyak yang bingung ya, pemilihan sekolah itu seperti apa. Terus
bisa apa tidak kita memilih lebih dari satu. Nah, kita akan coba membahasnya. Ya, berapa maksimal dalam memilih sekolah untuk SMA? Ini sudah kita bahas di video kita ya, terkait pemilihan sekolah. Nanti teman-teman bisa cek aja di video kita. Jadi khusus untuk SMA ya, jumlah pemilihan sekolah di tahap 1, ingat ya, itu maksimalnya satu sekolah, baik di dalam ataupun luar zona. Ya, sedangkan untuk tahap 2 dan 4, itu maksimal 3 sekolah dengan syarat ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona perbatasan. Ini untuk SMA. Yang berikutnya, berapa maksimal dalam memilih sekolah untuk SMK? Ya, untuk SMK sama ya, jumlah pemilihan jurusan. Kalau SMK itu yang dipilih adalah jurusannya atau kompetensi keahlian. Ya, di tahap 1 itu maksimal 1 jurusan. Ya, baik di dalam atau di luar zona. Ini untuk tahap 1 ya, bisa di jalur afirmasi, perpindahan tugas, ataupun jalur prestasi. Sedangkan untuk tahap 3 dan 5 itu maksimal 3 jurusan dengan syarat ketiganya dalam satu sekolah atau ketiganya di dalam atau di luar zona perbatasan. Jadi kalau SMA itu yang dipilih adalah sekolah, tapi kalau SMK itu yang dipilih adalah jurusan atau kompetensi keahliannya. Nanti teman-teman bisa cek aja. Di video kita sudah ada teman-teman ya, terkait dengan jumlah pemilihan sekolah. Nah, ini ya, jumlah maksimal pemilihan sekolah, atau teman-teman bisa cek di PPDB Jatim, ini di prosedur ya. Prosedur pemilihan sekolah. Ini ya, prosedur pemilihan sekolah, teman-teman nanti bisa dibaca saja di sini terkait pemilihan sekolah. Oke, next. Berikutnya adalah apakah ketika kita memilih pilihan 1 dan 2, ternyata pilihan 1 tidak diterima, apakah otomatis diterima di pilihan 2? Nah, ini juga banyak sekali yang ditanyakan. Ini jawabannya tidak, teman-teman ya. Jika di pilihan 1 gagal, maka akan diseleksi lagi di pilihan kedua oleh sistem. Ya, jadi tidak otomatis diterima ya, tetapi teman-teman harus diseleksi lagi. Karena apa? Tentunya di pilihan 2 ini juga banyak yang memilih. Jadi apakah teman-teman nilainya masih mencukupi atau tidak, syaratnya mencukupi atau tidak. Ini akan otomatis diseleksi oleh sistem. Lah Pak, kalau misalkan kita memilih pilihan 1, 2, dan 3, misalkan 1, 2 tidak diterima, yang pilihan ketiga bagaimana? Ya sama, akan diseleksi lagi di pilihan ketiga. Misalkan sekolah A, B, dan C ya, misalkan A gagal, ya dia akan diseleksi di B. B gagal akan diseleksi di C. Ya, kalau misalkan C gagal, ya semuanya berarti gagal, tidak diterima. Ya, itu terkait apabila kita memilih kita memilih sekolah di pilihan 1 dan 2. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman ya. Berikutnya adalah apakah boleh dalam memilih sekolah atau jurusan hanya memilih satu saja? Ya boleh saja ya, jawabannya ya boleh. Tapi ya lebih baik memanfaatkan jumlah pemilihan sekolah atau jurusan yang telah disediakan ya. Jadi misalkan dalam tahap 2 misalkan itu boleh memilih 3 sekolah, ya lebih baik kalau misalkan teman-teman nanti mau memilih ya silahkan dipilih 3. Kalau misalkan Pak saya hanya pilih 1 ya boleh saja ya, tidak ada masalah. Oke ya, pemilihan sekolah sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kurang jelas, kalau mungkin ada yang kurang pas, teman-teman bisa ditanyakan ya. Nanti teman-teman bisa dituliskan aja di kolom komentar. Oke, berikutnya kita akan membahas di nilai rapor teman-teman ya. Di nilai rapor itu juga masih banyak juga yang menanyakan terkait dengan nilai rapornya. Nah, ini terkait dengan apakah verifikasi nilai rapor itu wajib? Nah, ini jawabannya iya ya, karena untuk seleksi jalur prestasi nilai akademik. Jadi teman-teman nanti yang sudah nilai yang diinputkan oleh sekolah ataupun belum ya, teman-teman nanti tetap sama harus melakukan verifikasi nilai rapor. Ya, itu wajib ya teman-teman ya. Terus berikutnya, bagaimana jika sekolah belum entry nilai rapor ya? Nah, ketika sekolah itu belum melakukan verifikasi nilai rapor, jadi verifikasi dapat dilakukan saat pengambilan PIN dengan diinput oleh siswanya sendiri. Ya, jadi teman-teman nanti misalkan nilai rapornya itu belum diinputkan oleh sekolah, ya teman-teman nanti bisa memverifikasi nilai rapornya saat pengambilan PIN. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara verifikasi nilai rapor bagi lulusan tahun lalu atau luar Jatim? Ini juga ada beberapa siswa yang menanyakan terkait dengan verifikasi nilai rapor bagi lulusan tahun lalu atau mungkin di luar Jatim. Nah, ini sama teman-teman ya. Jadi untuk verifikasi dapat dilakukan saat pengambilan PIN. Jadi teman-teman nanti menginput nilai rapornya sendiri dan juga mengupload nilai rapornya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya. Oke, bisa dipahami ya, nanti bisa dicek di video-video kita. Berikutnya,
Bagaimana jika tidak melakukan verifikasi rapor? Ya, tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya dalam pengambilan PIN. Ya, karena dalam pengambilan PIN, bagi teman-teman yang sudah melakukan verifikasi rapor, ya tidak perlu menginput nilai dan juga tidak perlu mengupload nilai semesternya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak melakukan verifikasi nilai, ya tidak bisa melanjutkan ya, karena prosesnya itu harus menginput atau memverifikasi nilai rapor dulu, baru mengisi data kakak atau keluarga, baru menentukan titik lokasi, berikutnya nanti baru terakhir menunggu proses penerbitan PIN. Ya, jadi ada prosesnya. Ya, berikutnya apakah mapel keterampilan juga dimasukkan dalam verifikasi nilai rapor? Ya, jadi apakah mapel keterampilan juga dimasukkan dalam verifikasi nilai rapor? Jawabannya tidak ya. Jadi mapel yang diinputkan itu hanya mapel pengetahuan saja. Ya, jadi untuk mapel keterampilan tidak. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya, kapan terakhir atau batas waktu verifikasi nilai rapor ya? Jadi verifikasi nilai rapor itu batasnya tanggal 17 April 2021 pukul 12 ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum verifikasi atau mungkin nilainya belum diinputkan, nanti bisa verifikasi atau input nilai rapor saat pengambilan PIN. Oke ya, bisa dipahami ya. Terakhir, di KK atau domisili, kapan kita mengunggah atau mengupload kartu keluarga ya, atau surat keterangan domisili, yaitu diupload saat pengajuan PIN. Itu sudah jelas ya, ada di video-video kita. Berikutnya, apakah kartu keluarga atau KK atau surat keterangan domisili diupload kedua-dua? Ini jawabannya tidak ya teman-teman ya. Kalau misalkan kartu KK-nya sudah memenuhi syarat, ya jadi teman-teman tidak perlu mengupload KK atau SKD-nya, jadi dipilih salah satu ya. Silakan dipilih salah satu yang diupload KK atau surat keterangan domisili. Jadi yang dipilih adalah salah satu, jadi tidak keduanya diupload. Berikutnya, apakah syarat untuk bisa mendapatkan surat keterangan domisili atau SKD? Ya, ini ya, dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf E, kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang ya, tanpa dibatasi masa mulai berdomisili. Keadaan tertentu sebagai dimaksud itu meliputi bencana alam ya, atau bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik. Jadi ini yang boleh dirubah menggunakan surat keterangan domisili. Jadi apabila ini ya terkena bencana ataupun bencana sosial ya, bencana alam atau bencana sosial, itu boleh menggunakan surat keterangan domisili. Ini teman-teman nanti bisa cek aja di ketentuannya ya. Di ketentuan di sini ada, nah ini ya. Dalam hal kartu keluarga, sebagaimana dimaksud pada poin 5, tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang ya, tanpa dibatasi masa mulai berdomisili. Ya, keadaan tertentu itu apa? Bencana alam dan juga bencana sosial. Ini ya, jadi teman-teman nanti yang boleh menggunakan surat keterangan domisili dengan keadaan tertentu ini. Oke, bisa dipahami? Terus berikutnya, bagaimana dengan KK yang diterbitkan kurang dari 1 tahun? Nih ya, untuk KK atau kartu keluarga yang baru diterbitkan kurang dari 1 tahun, karena sesuatu hal itu harus dilampiri dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten atau kota setempat ya, dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu KK sesuai hal meliputi ini ya, kartu keluarga baru ya, karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga lain, yaitu diberikan penjelasan ya dari surat keterangan dari Dukcapilnya. Penjelasannya bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam kartu keluarga paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021. Nah, yang kedua, apabila kartu keluarga itu baru karena pindah rumah, nih ya, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. Teman-teman nanti bisa cek di PPDB Jatim di bagian ketentuan ya, nanti di sini. Mana tadi? Nih, untuk keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun ya, karena sesuatu hal harus dilampiri dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Catatan Sipil di kabupaten atau kota setempat dengan penjelasan alasan tertentu perubahan kartu keluarga, yaitu meliputi ini ya, kartu keluarga baru karena pindah atau pengurangan keluarga lain. Yang kedua adalah kartu keluarga baru karena pindah rumah. Ini yang boleh menggunakan. Ini yang apabila kartu KK-nya kurang dari 1 tahun, itu harus diberikan surat keterangan dari Dukcapil. Oke, yang berikutnya adalah yang diupload KK atau SKD itu yang asli atau fotokopi ya, yang asli ya. Jadi yang asli discan berwarna, atau yang fotokopi yang dilegalisir ya, nanti baru diupload.
Dalam format apa? KK atau SKD-nya diupload yaitu dalam format PNG, JPG, atau JPEG dengan minimal berukuran 200 KB. Berikutnya, di mana kita bisa melegalisir kartu keluarga ya. Jadi legalisir kartu keluarga itu bisa dilakukan di balai desa atau kecamatan ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman bisa ke balai desa. Kalau misalkan balai desa sudah bisa legalisir di sana tidak apa-apa. Kalau tidak bisa biasanya nanti diberikan informasi ya. Misalnya ke kecamatan atau ke Dukcapil. Tapi kalau biasanya kalau kita lihat yang sudah barcode itu biasanya tidak perlu dilegalisir ya teman-teman ya. Biasanya sudah barcode itu tidak perlu dilegalisir. Tapi biasanya sudah bisa langsung. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, yang berikutnya ya, kita akan bahas yang berikutnya adalah bagaimana jika kakak kita kurang dari 1 tahun dan tetap kita upload saat pengajuan PIN. Ini juga ada yang bertanya ya teman-teman ya. Ini biasanya akan ditolak oleh tim verifikasi. Nah ini kalau misalkan kakaknya kan kurang dari 1 tahun, tetapi tetap diupload. Jadi dia tidak minta surat keterangan dari Dukcapil ya. Jadi ini kan sudah jelas ya untuk kakak yang kurang dari 1 tahun. Lah misalkan dia tidak minta surat keterangan dari Dukcapil ya, dia tetap mengupload kakaknya saat pengajuan PIN. Lah itu biasanya akan ditolak oleh tim verifikasinya. Ya, karena apa? Ya karena tidak sesuai dengan persyaratan yang setelah ditentukan ya, bahwa untuk kakak yang kurang dari 1 tahun itu harus ada surat keterangan dari Dukcapil. Itu ya, nanti dicek aja ya, nanti misalkan teman-teman ketika mengupload ini biasanya akan ditolak. Jadi PIN-nya tidak akan muncul ya karena masih ditolak. Artinya berkas yang di-upload atau berkas yang disertakan itu belum memenuhi syaratnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Berikutnya, saat mengisi data KK pada pengajuan PIN itu ada isian NIK dan nomor HP. Itu diisikan milik siapa? Ya, tentunya yang milik sendiri ya. Diisikan NIK dan nomor HP calon siswa ya. Jika tidak memiliki HP, bisa diisikan nomor HP orang tuanya. Pastikan nomor HP itu aktif dan bisa dihubungi. Jadi biasanya teman-teman harus aktif ya HP-nya. Jadi ketika nanti ada informasi dari sekolah atau mungkin ada informasi dari sekolah yang memberikan sekolah SMP atau SMK-nya, nanti biasanya teman-teman ada informasi yang perlu ditindaklanjuti, yaitu teman-teman nanti bisa segera dihubungi ya. Jadi isian NIK dan juga nomor HP yaitu diisi oleh miliknya pribadi. Kalau misalkan tidak punya ya bisa diisikan oleh nomornya orang tuanya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang berikutnya adalah pertanyaan seputar keterangan lulus atau SKL atau ijazah. Ini ya. Ini terakhir ini ya, SKL atau ijazah. Ini banyak yang ditanyakan juga sama teman-teman ya. Apakah saat mengambil PIN kita mengupload SKL atau ijazah? Jawabannya tidak ya. Jadi surat keterangan lulus, SKL atau ijazah itu diupload saat daftar ulang. Saat pengambilan PIN itu yang diupload hanya KK ya. Selain KK bisa juga surat keterangan domisili ataupun surat keterangan dari Dinas Kependudukan atau Dinas Dukcapil ya. Jadi KK SKL itu diupload saat daftar ulang. Nanti kita lihat di sini teman-teman ya. Di daftar ulang, cek saja di daftar ulang prosedur daftar ulang ini ya. Cara daftar ulang ya, ini ya, daftar ulang dilakukan melahirkan oleh peserta didik yang telah wajib ini ya, peserta didik yang telah diterima wajib mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net. Jadi kalau yang tanya, Pak, apakah saat mengambil PIN itu mengupload SKL atau ijazah? Jawabannya tidak. Ya, karena ijazah atau SKL itu diupload saat daftar ulang. Ya, tentunya kalau daftar ulang teman-teman sudah diterima. Oke, ya, bisa dipahami ya. Oke, naik berikutnya. Kapan upload SKL atau ijazah itu? Ya, yaitu tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021 sampai pukul 23.59 ya. Jadi SKL atau ijazah itu diupload saat daftar ulang. Nah, tanggalnya teman-teman bisa cek aja di sini. Cek jadwal. Di jadwal teman-teman setelah diterima daftar ulang ya, daftar ulang online ya dengan mengunggah surat keterangan lulus dari SMP atau sederajat itu tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2021. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Berikutnya upload di mana SKL atau ijazah itu ya, tetap di laman ppdbjatim.net. Itu sesuai dengan yang ada di prosedur daftar ulang ya. Jadi daftar ulang dilaksanakan setelah seluruh tahapan PPDB berakhir melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net. Oke, yang terakhir, apakah upload itu bisa dilakukan secara offline, datang langsung ke sekolah yang dituju? Jawabannya tidak ya. Daftar ulang atau upload SKL dilakukan secara online oleh masing-masing siswa yang sudah diterima.
Tetapi apabila sekolah itu mau membantu, ya misalkan teman-teman disuruh ke sekolah nanti dibantu untuk melakukan pendaftaran ataupun daftar ulang itu boleh ya. Tapi pendaftarannya tetap daftar ulang tetap online, tapi biasanya dibantu oleh sekolahnya. Itu tidak masalah. Oke teman-teman ya, cukup itu saja ya. Jadi pertanyaan banyak sekali yang kita dapat. Nah, kita rangkum ya berdasarkan analisa kita, berdasarkan informasi yang kita dapat dan juga berdasarkan juknis-juknis yang ada ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya, semoga bisa dipahami. Mungkin nanti kalau ada yang kurang pas, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan mencoba mencarikan informasinya lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.